Kita tiba di segmen Maksi, saudara. Kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI mulai berlaku hari ini, Senin 1 Juni 2026. Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa meyakini pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI akan membawa keuntungan bagi pasar. Dalam jumpa pers hari Minggu bersama dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, COO BPI Danantara Doni Oskaria dan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan kebijakan ekspor melalui satu pintu untuk komoditas batubara, kelapa sawit, dan ferroalloy akan memperkuat likuiditas himpunan bank milik negara Himbara. Mekanisme ini dinilai memberi dampak positif bagi emiten karena seluruh keuntungan ekspor akan tercatat di perusahaan. Purbaya menegaskan ini menjadi langkah untuk memperkuat tata kelola perusahaan agar lebih transparan. Untuk perusahaan utamanya yang meminjam dari perbankan domestik, mendapatkan keuntungan dari ekspor, kemudian mereka naruh uang di luar, maunya mereka naruh uangnya di dalam negeri. Jadi nanti kalau perusahaan asing yang bawa uang dari luar negeri, kemungkinan besar akan exempt ya, kalau filosofinya seperti itu. Nanti aturan yang detailnya akan dibuat lebih detail lagi sesuai dengan perkembangan. Yang sementara yang pertama yang saat ini yang clear adalah Amerika Serikat. Terus untuk pembentukan DSI adalah apakah ada fasilitas pajaknya. Saya pikir ini kan biasa, hanya ekspornya masuk keluar melalui satu pintu. Semua pajak akan berlaku seperti biasa. Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi. Karena penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada yang kita miliki sekarang ya. Sementara itu Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bilang mulai 1 Juni 2026 atau hari Senin ini, ekspor 3 komoditas sumber daya alam yakni batubara, kelapa sawit dan bahan campuran pembuat baja atau ferroalloy wajib dilakukan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Erlangga menjelaskan kebijakan ini sebagai langkah awal untuk memperkuat tata kelola ekspor dan menjaga devisa hasil sumber daya alam tetap berada di dalam negeri. Kebijakan ini menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dalam pidato rapat paripurna DPR RI tanggal 20 yang intinya pemerintah akan memperbaiki tata kelola secara mendasar ekspor komoditas sumber daya alam strategis yang dilakukan melalui BUMN ekspor. Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batubara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik. Tujuannya untuk mencegah praktik under invoicing, transfer pricing, dan terkait dengan pelarian devisa hasil ekspor. Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2026 yang merupakan periode transisi di mana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa oleh perusahaan yang bersangkutan. Namun demikian kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor.
Sementara itu, COO Danantara Doni Oskaria bilang terkait kebijakan satu pintu ekspor sumber daya alam Indonesia akan ada masa transisi hingga 31 Desember 2026. Selain itu, Danantara memastikan PT DSI akan beroperasi secara transparan dan bisa diawasi publik. Pada masa transisi, PT DSI akan menerima laporan dari eksportir soal kegiatan ekspor yang dilakukan. Sampaikan dengan sangat jelas oleh Pak Menko bahwa pemerintah tentu sangat bijaksana di dalam mengimplementasikan program ini karena ada masa transisi 6 bulan, kurang lebih 7 bulan dari 1 Juni sampai dengan 31 Desember. Dan di dalam masa transisi ini tadi disampaikan juga apa yang sudah akan dilakukan, tadi disampaikan dengan sangat jelas. Di pihak kami di PT Danantara Sumber Daya Indonesia, tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah kami juga sedang melakukan proses seleksi yang ketat berkaitan dengan sumber daya manusia yang nanti akan bergabung dengan Danantara Sumber Daya Manusia, Danantara Sumber Daya Indonesia. Ini juga sedang dilakukan proses seleksi yang ketat dan insya Allah mudah-mudahan nanti minggu depan akan ada beberapa nama lagi yang akan diumumkan oleh Danantara menjadi bagian daripada tim. Kemudian juga berkaitan dengan teknologi kita juga sedang mendevelop satu sistem yang baik. Tentu harapannya adalah bahwa ini amanah besar yang dititipkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengelola sumber daya alam kita menjadi memberikan manfaat yang maksimal. Karena itu kami dari Danantara Indonesia akan berupaya sebaik mungkin dan dapat diawasi oleh masyarakat Indonesia dalam implementasi program ini. Pemerintah mulai menjalankan masa transisi kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI untuk komoditas strategis termasuk batu bara. Kebijakan ini disebut punya tujuan memperkuat pengawasan devisa dan juga mencegah praktik manipulasi harga ekspor. Lalu bagaimana pelaku usaha menyikapi hal ini dan bagaimana kesiapannya, kita bahas siang ini bersama dengan Ketua Komite Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Hendra Sinadia. Selamat siang Pak Hendra dengan Maidop. Halo, selamat siang. Terima kasih atas undangannya. Ini menarik ya Pak, meskipun liburan agak berat nih Pak. Karena dimulai hari ini pemerintah bilang kalau DSI akan memperkuat pengelolaan ekspor sumber daya alam dari sisi industri batu bara. Kemudian apa yang Anda lihat manfaat yang paling mungkin dirasakan dan juga kemudian seberapa siap para pengusaha kita? Ya, pasti ini kebijakan yang baru disampaikan oleh pemerintah membuat para eksportir batu bara, nikel, dan juga sawit mungkin liburannya nggak tenang kali ya. Karena memikirkan implementasi yang berjalan hari ini. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Menko juga, yang disampaikan oleh Pak Presiden waktu yang DPR, ini saya kira niat yang baik ya dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, memperbaiki transparansi, tata kelola, dan lain-lain. Dan ekspor dikonsolidasikan satu pintu. Selama ini, ekspor untuk 3 komoditas tadi itu hampir mungkin lebih 1.000 eksportir ya. 1.000 eksportir dari batu bara sendiri, lebih dari 800 eksportir. Nah, ini dikonsolidasikan menjadi satu pintu. Tentu hal ini positif apabila satu pintu itu tentu kan akan lebih simple lah, simplifikasi. Namun yang dikhawatirkan tentu saja kebijakan yang baik ini nanti potensi dampaknya jika tidak dikelola, dipersiapkan secara matang, alih-alih satu pintu bisa saja nanti pintunya akan habis satu pintu, mungkin ada labirin-labirin gitu ya yang nantinya eksportir akan kebingungan. Nah, oleh karena itu tentu saja kami dari Apindo menyambut baik dan sebagai mitra pemerintah, kami mendukung upaya ini dan mengusulkan agar ini dikawal bersama. Apindo telah bertemu dengan Danantara hari Kamis yang lalu, Bu Ketum kami Sinta Kamdhani juga bertemu dan mengusulkan untuk kita kawal bersama-sama karena dampak dari kebijakan ini akan masif sekali ya. Kita berbicara 3 komoditas yang sampaikan Pak Erlangga tadi itu nilai transaksinya itu hampir 60 miliar dolar atau lebih dari 1.000 triliun rupiah. Nah, ini yang
tentu saja akan berdampak sangat signifikan nantinya. Angka yang sangat besar, niatan yang baik, kemudian juga tadi Anda sempat sampaikan Pak Hendra ini adalah usaha untuk simplifikasi sebenarnya. Kalau dari Apindo sendiri kan tadi Anda katakan sudah ada pertemuan sebelumnya pada hari Kamis sebelum libur panjang ini. Kemudian apakah sudah ada pertanyaan-pertanyaan atau kekhawatiran catatan dari Apindo dari buyer soal ini, soal rencana ini? Oke, sebenarnya pertanyaan yang sangat relevan ya. Ini topiknya kesiapan dunia usaha. Sebenarnya juga dari pelaku usaha, baik eksportir maupun buyer ya, mitra kami buyer di luar itu mempertanyakan siap nggak Danantara Sumber Daya Indonesia kan? Karena di situ kan bolanya. Karena mekanisme ekspor yang tadi sampaikan Pak Purbaya juga itu kan berjalan lancar ya. Selama ini dilakukan oleh lebih dari 1.000 eksportir, kemudian beragam pembeli dari beragam negara dengan karakteristik masing-masing. Nah, ini dikonsolidasikan menjadi satu pintu. Tentu akan bermanfaat jika ini benar-benar dilakukan secara transparan dan juga dengan mempertimbangkan karakteristik dan juga masing-masing kondisi sumber daya yang berbeda. Nah, Apindo sendiri memang sudah mengkonsolidasikan masukan dari pelaku usaha, dari beberapa asosiasi sektor terkait termasuk sawit, dan ini kami sudah sampaikan ke Kemenko Perekonomian dan Danantara di hari Jumat kemarin ya, untuk sebagai masukan bagi pemerintah, karena detail dari implementasi ini sangat banyak dan kami tentu saja berpikiran positif ya. Kebijakan ini harusnya yang tadi sampaikan Pak Purbaya bisa memberikan manfaat, namun jika tidak dikelola dengan baik, persiapannya kurang matang, khawatirnya ini bisa jadi kontraproduktif. Nah, ini yang kita cegah gitu ya. Ada kekhawatiran begitu yang disampaikan oleh asosiasi ya, yang diwanti-wanti karena ini juga baru dan juga kebijakannya baru dimulai per hari ini. Kan pemerintah juga bilang ya Pak Hendra kalau kebijakan ini kan bisa memperkuat tata kelola ekspor dan juga kemudian bisa meningkatkan penerimaan negara. Sejauh mana kemudian asosiasi melihat tujuan itu bisa tercapai? Nah, selama ini sebenarnya kalau kami melihat dari perspektif pelaku usaha, tata kelola di sektor pertambangan ini sudah berangsur, sudah membaik ya sebenarnya ya dari beberapa pemerintahan sebelumnya. Banyak kemajuan sistem-sistem yang dibangun oleh pemerintah. Terakhir ada yang namanya Simbara ya, sistem yang mengintegrasikan sistem dari beberapa kementerian. Ada juga sistem di Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, ini diintegrasikan dan sudah berjalan baik. Nah, cuman memang tentu pengawasannya yang seharusnya lebih diperketat. Namun pemerintah dengan mengambil kebijakan untuk mengkonsolidasikannya melalui DSI ya, PT DSI untuk ekspor satu pintu. Nah, ini yang kita sama-sama kawal karena prakteknya udah berjalan ribuan eksportir yang selama ini dilakukan secara lancar. Ini tiba-tiba ada perubahan dengan transisi yang 6 bulan, saya kira masa yang singkat ya, karena saat ini banyak eksportir ya di bulan-bulan ini yang sedang negosiasi untuk kontrak baru. Nah, ini para buyer khawatir nih, wah gimana nih kontrak baru nanti. Anda merasa ini cukup singkat waktu 6 nah, bulan ini sampai Desember 2026? Ya, singkat, karena kan banyak juga kontrak-kontrak ya jangka panjang ya di atas 6 bulan atau 1 tahun yang sekarang mulai diperbarui. Nah, ini ada kekhawatiran daripada buyer ya. Nah, kita menjaga agar jangan sampai nih dengan buyer terjadi ketidakpastian ya dengan kontrak-kontrak sehingga kita khawatir nanti kehilangan buyer. Apalagi kompetisinya juga ketat ya dengan ekspor batubara negara lain, ada Australia, ada Rusia, ada Afrika Selatan. Ini kompetitor kita juga nih untuk batubara. Nah, ini kita nggak harapkan kebijakan ini takutnya kita kehilangan pembeli. Alih-alih disampaikan Pak Purbaya, bukan meningkatkan nilai negara, bahkan sebaliknya bisa kita akan kekurangan atau kekurangan pembeli nanti. Catatan terutama untuk 3 sumber daya utama yang jadi prioritas untuk di awal. Ini kan ada batu bara, kemudian kelapa sawit dan juga ferroalloy. Tadi kan Anda katakan kan waktu ini cukup singkat ya, sampai Desember 2026. Catatannya seperti apa? Khususnya untuk
buyer terutama untuk nanti kalau misalnya ada yang harus diperbarui sampai nanti akhir Desember 2026, Pak Hendra? Ya, banyak sih yang menjadi tanda tanya sampai saat ini, baik oleh pihak eksportir maupun pihak importir di luar. Tentu saja harganya gimana nih ya, pricing mekanismenya, kemudian kesiapan Danantara tadi yang saya sampaikan, apakah DSI udah siap nanti sebagai fasilitator ataukah sebagai broker ya, ini juga harus di-define secara jelas ya. Kalau fasilitator yang mungkin dalam masa transisi, namun setelah implementasi 1 Januari nanti akan menjadi broker juga. Nah, ini kan bagaimana kontrak-kontrak yang misalnya ada yang di pre-financing kan sebelumnya ya, jadi off-taking. Ini gimana mekanismenya, kemudian harganya, gimana pengaturan kapalnya. Kita berbicara kalau batu bara itu bisa sehari lebih dari 20 kapal yang bisa mengangkut di atas 50.000 ton. Nah, ini setiap hari, ini kan nggak mudah ya dokumentasinya, kemudian bagaimana asuransinya, harganya, banyak hal detail yang perlu perlu diadres atau diyakinkan oleh pihak DSI dalam hal ini agar implementasi nanti mulus gitu. Nah, kita lihat reaksi pasar memang untuk hal yang sesuatu yang baru, apalagi dampak signifikan, tentu kurang positif ya. Kita lihat indeks tertekan, rupiah kita juga cenderung lemah. Nah, ini harapannya kebijakan ini bisa berlangsung baik. Tapi juga harus diingat bahwa perdagangan internasional kita juga terikat oleh beberapa kesepakatan dagang ya dengan berbagai negara ataupun multilateral. Nah, ini juga perlu menjadi pertimbangan pemerintah karena kita ada proyek-proyek hilirisasi ya yang menjadi prioritas kita. Jangan sampai proyek-proyek ini justru terhambat ya. Dan satu lagi ya Mbak, kita tadi saya sampaikan ada ribuan eksportir. Itu kan karyawannya lumayan banyak ya. Nah, ini dengan beralihnya ke Danantara, bagaimana nih peran eksportir nantinya? Karena ini ada kekhawatiran dari ribuan orang nanti yang mungkin perannya jadi tergantikan gitu ya. Oke, kalau dari sisi kontrak ini kan tadi ada bilang soal mekanisme, kemudian juga harga, pengaturan kapal, perubahan sistem yang kemudian sekarang menjadi satu pintu, sekarang jadi G2B begitu ya, Pak Hendra ya? Iya. Dan sarannya apa saja? Iya, dengan dikendalikan oleh satu entitas, ini kan ada kekhawatiran ini monopsoni ya pasarnya ya. Jadi ini juga itu akan menjadi pertanyaan bagaimana transparansi dari lembaga tersebut. Nah, saran yang kami sampaikan ke pemerintah tentu saja ya kita dalam saat transisi ini pemerintah dan PT DSI dalam hal ini benar-benar bisa memaksimalkan proses transisi ya dengan melibatkan juga asosiasi dalam hal ini turut sama-sama mengawal ya untuk bagaimana kita meminimais ya potensi isu ya. Kemudian juga pertimbangan pemerintah agar tetap menjaga fleksibilitas ya, kalau dalam proses transisi ini bisa saja sangat dinamis, ada perkembangan ya, jadi pemerintah tidak harusnya juga bisa terbuka ya jika misalnya ada adjustment nantinya dalam perjalanannya, karena komoditas ini juga sangat beragam ya Mbak ya. Batu bara pun juga beberapa kalorinya beda-beda, kualitasnya, ferroalloy, ada nickel pig iron, ada komoditas lain ya, ada ferronikel. Nah, ini banyak hal detail yang harus dibahas, yang punya karakteristik sendiri, marketnya sendiri-sendiri, buyernya juga berbeda. Nah, ini kan tidak mudah untuk dalam waktu yang terhitung singkat bisa dikonsolidasikan. Oke, itu ada catatan-catatan yang penting nanti sebelum akan resmi diberlakukan nanti 1 Januari 2027, ada masa transisi selama 6 bulan yang cukup singkat, kemudian juga memaksimalkan waktu transisi ini dengan melibatkan sejumlah asosiasi. Transparansi diutamakan dalam kerja dari PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Hendra Zinadia dari Apindo. Sehat selalu Pak Hendra. Terima kasih.